Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini kita akan membahas sebuah kasus yang lebih dikenal dengan ice cream killer, di mana seorang wanita telah menghabisi suami dan pacarnya, kemudian disimpan di dalam lemari pendingin. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Setiap pasangan yang sudah menikah, satu hal yang paling diinginkan yakni seorang anak. Tapi jika tidak bisa memiliki seorang anak, bisa menjadi hal yang menyedihkan bagi pasangan itu sendiri. Sama halnya dengan kasus ini. Pasangan suami istri ini tidak bisa memiliki anak dan berujung pada kematian. Goisarji Estibalis Carranza Zabala atau biasa dipanggil Estibalis Carranza lahir di Mexico City pada 6 September 1978. Pada usia 15 tahun, Esti dan keluarganya pindah ke Spanyol dan menetap di Catalan, Barcelona. Sejak saat itu, Esti memiliki dua kewarganegaraan, yakni Spanyol dan Meksiko. Ayahnya Armando Carranza Mendoza Lopez adalah seorang penulis lokal terkenal yang menulis buku esoterisme, perdukunan, dan kehidupan suku Inca, Maya, dan Aztec. Sebelum menjadi seorang penulis, Armando bekerja sebagai jurnalis. Sedangkan ibunya, Angela Zabala, berasal dari kota Basque. Esti juga memiliki seorang adik laki-laki. Di tempat barunya, Esti dan keluarganya tinggal di rumah yang lebih kecil dibanding rumahnya di Meksiko, sebab penghasilan ayahnya tidak sebanyak di Meksiko. Sebagai pendatang dari Meksiko, saat di sekolah, Esti merasa diremehkan oleh teman-temannya. Dia tidak bisa menjalin hubungan pertemanan dengan baik, sehingga dia tidak memiliki teman dekat atau sahabat. Selain itu, Esti sangat menyukai anak-anak. Saat usianya menginjak 10 tahun, dia bertanya kepada orang tuanya, kapan dia cukup umur untuk menikah dan memiliki anak. Semua orang tertawa dan menganggapnya sebagai fase yang berlalu. Suatu saat nanti, kelak jika ia sudah menikah, Esti mempunyai satu keinginan dalam dirinya, yakni menjadi istri dan ibu yang baik untuk anak-anak dan keluarganya. Pada usia 17 tahun, ia memiliki pacar serius pertamanya. Ia jatuh cinta dan berpikir bahwa cinta mereka akan bertahan selamanya. Ketika ia berbicara dengannya tentang menikah lalu pindah ke rumah yang kecil tapi nyaman, bersama, dan memulai sebuah keluarga. Akan tetapi, pacarnya tidak sependapat dengannya dan memutuskan hubungan mereka. 5 tahun berpacaran akhirnya kandas juga dan membuat Esti kecewa. Atas kekecewaannya tersebut, Esti berfantasi untuk membunuh sang mantan dengan memanipulasi selang rem pada mobilnya. Untungnya hal itu tidak ia lakukan. Setelah putus dari pacarnya, Esti meninggalkan negara asalnya Spanyol dan menetap di Jerman. Ia tinggal di Munich untuk beberapa waktu, di mana ia bekerja sebagai asisten rumah tangga dari negara asing dan tinggal di rumah temannya. Di lingkungan barunya, Esti dapat beradaptasi dengan baik. Untuk bahasa, ia juga tidak ada masalah, sebab ia sudah belajar bahasa Jerman sejak ia masih kecil. Setelah musim panas, Esti memutuskan untuk memperpanjang visa kerjanya dan mendapatkan pekerjaan di kedai es krim yang terletak di sebuah desa dekat Nuremberg. Di tempat barunya, Esti bertemu dengan suaminya, seorang penjual lemari es bernama Holger Holz. Diketahui, Holger Holz sangat mirip dengan mantan pacar Esti di Spanyol. Saat pertama kali bertemu dengan Holger, Esti hanya bisa terdiam memandangnya. Selain itu, usia Holger lebih tua 15 tahun dari Esti. Setelah beberapa minggu dari perkenalannya, Holger memutuskan untuk melamar Esti. Holger berkata kepada Esti bahwa mereka hanya boleh tidur bersama setelah mereka menikah, dan menurut Esti itu adalah hal yang paling romantis yang pernah dia dengar. Hingga akhirnya pada tahun 2002, Esti dan Holger menikah dan kemudian pindah ke Berlin, kota kelahiran suaminya. Holger dan Esti menikah dalam sebuah upacara kecil dengan hanya dihadiri oleh beberapa teman Holger. Baik keluarga Esti maupun keluarga Holger tidak menghadiri pernikahan tersebut karena mereka merasa keputusan untuk menikah terjadi terlalu cepat. Setelah menikah, Holger menunjukkan sisi lain dari dirinya. Holger mengambil semua uang milik Esti yang dia peroleh saat bekerja sebagai pelayan. Selain itu,
Holger juga mengambil surat-surat berharga milik Esti yang membuatnya tidak bisa kembali ke Spanyol. Ditambah lagi, di tempatnya bekerja, Esti diperlakukan dengan buruk oleh atasannya. Ia mengatakan bahwa atasannya mengintimidasinya, bahkan tidak memperbolehkannya ke toilet selama jam kerja. Dari situ, Esti kembali berfantasi untuk aksi balas dendam kepada bosnya dengan mencari info di internet cara untuk membakar bisnis toko es krim milik bosnya tersebut. Pada tahun 2005, Esti dan Holger pergi ke Mina, di mana mereka kemudian membuka toko es krim di distrik Midling. Holger juga memberikan uangnya dalam jumlah yang cukup banyak untuk modal membuka toko es krim yang mereka inginkan selama ini. Setelah pembukaan toko es krimnya, Esti bertemu dengan penjual mesin es krim, Manfred Hinterberger. Mereka kemudian menjalin hubungan terlarang di belakang Holger. Hubungan Esti dan Manfred berjalan selama 2 tahun, hingga akhirnya Esti menceraikan suaminya Holger. Selain itu, Esti juga menyuruh Holger untuk keluar dari apartemennya yang berada satu gedung dengan toko es krimnya. Namun, Holger menolak untuk keluar dari apartemen mereka. Esti lantas mengambil tindakan dengan menembak Holger sebanyak 3 kali saat Holger bermain komputernya. Esti mengaku melakukan itu karena Holger tidak mau meninggalkan apartemen mereka. Selain itu, Esti juga mempunyai hutang yang cukup banyak kepada Holger. Setelah Holger tewas, Esti membiarkan mayat Holger di sebuah kursi di apartemennya. Untuk menghilangkan barang bukti, Esti mencoba untuk membakar mayat Holger. Akan tetapi, karena asapnya terlalu tebal, Esti kemudian memadamkan apinya. Esti lantas mencari jalan lain dengan membeli sebuah gergaji mesin dan memotong mayat suaminya, kemudian memasukkannya ke dalam beberapa kantong plastik. Setelah itu, Esti membekukan bagian-bagian tubuh Holger ke dalam mesin es krim, kemudian menutupnya dengan cairan beton. Kepala Holger yang lekat di bagian bawah freezer juga dicampur dengan cairan beton dan dimasukkan ke dalam freezer. Setelah semuanya selesai, Esti meminta bantuan 2 orang temannya untuk memindahkan freezer itu ke dalam tokonya di ruang bawah tanah. Ketika kedua temannya bertanya tentang keberadaan Holger, Esti menjawab bahwa Holger telah bergabung dengan sebuah sekte di India dan temannya pun tidak menaruh rasa curiga. Setelah meninggalnya Holger, Esti dan Manfred tinggal di apartemen milik Esti dan Holger sebelumnya. Diketahui ternyata Manfred juga telah menginvestasikan sejumlah uangnya untuk toko es krim milik Esti. Menurut Esti, Manfred bukan tipe orang yang setia. Selain itu, Manfred tidak ingin mempunyai anak lagi, dikarenakan Manfred sudah mempunyai anak yang beranjak dewasa. Sedangkan Esti sebagai wanita sangat ingin sekali mempunyai anaknya sendiri. Dengan demikian, Esti memutuskan untuk membunuh Manfred. Sebelum mengeksekusi Manfred, Esti mengambil kelas menembak untuk memuluskan aksinya. Selain itu, ia juga melapisi dinding dan lantai dengan terpal plastik untuk menghilangkan jejak. Pada tanggal 21 November 2010, saat Manfred tertidur pulas, Esti melepaskan tembakan ke arah Manfred sebanyak 4 kali. Setelah itu, ia meninggalkan mayat Manfred tak tersentuh untuk beberapa waktu. Sama seperti Holger, tubuh Manfred juga dibekukan, kemudian dilapisi beton, lalu diletakkan di ruang bawah tanah toko es krimnya. Pada 6 Juni 2011, salah satu penyewa hendak melakukan perbaikan di ruang bawah tanah dikarenakan pipa air yang pecah. Dari sinilah awal mula kejahatan Esti mulai terkuak. Saat tukang pipa melintas di ruang bawah tanah, tukang pipa tersebut menemukan pintu yang digembok rapat. Ketika ia berhasil membuka pintu tersebut, ia menemukan sebuah senpi, 3 lemari es berisi beton, dan pengharum ruangan serta pot bunga yang dilapisi beton. Salah satu beton yang ditemukan terlihat kaki yang menonjol. Kejadian ini lantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi menemukan bagian-bagian tubuh yang dilapisi beton di ruang bawah tanah milik Esti. Keesokan harinya, 7 Juni 2011, Esti ditanyai oleh tetangganya perihal mayat-mayat yang ditemukan di dalam ruang bawah tanah toko es krim miliknya. Mengetahui hal itu, Esti jadi panik. Dengan segera, Esti lantas mengosongkan berangkas dan uang di dalam tabungannya, serta dokumen-dokumen penting agar ia dapat melarikan diri dari kota itu. Esti kemudian memesan tiket ke Paris. Akan tetapi, sesampainya di bandara, Esti melihat beberapa polisi yang berjaga untuk menemukan dirinya. Esti lantas merubah rencananya.
ST kemudian naik taksi ke Italia. Sesampainya di Italia, ST menggunakan nama palsu untuk menyewa sebuah kamar kos. Mengetahui keberadaannya di Italia tidak aman, ST lanjut melarikan diri ke kota Udin. Sesampainya di kota Udin, ST mewarnai rambutnya lebih gelap untuk merubah penampilannya. Di kota Udin, ST berteman dengan seorang artis jalanan. Dia menceritakan kisah sedih tentang suaminya yang kejam. Namun sang pengamen jalanan itu merasa curiga dengan gerak-gerik ST. Ia pun lantas menelpon polisi. Pada tanggal 10 Juni 2011, sekitar pukul 7.30, ST ditangkap di kota Udin. Pihak berwenang Austria segera membuat permintaan ekstradisi untuk ST kepada pemerintah Italia. Sementara itu, mayat-mayat yang ditemukan di toko es krim milik ST telah diidentifikasi sebagai Manfred Hinterberger dan Holger Holz. Saat diperiksa, ST mengakui semua perbuatannya dan diketahui saat itu ST tengah mengandung 2 bulan. Pada 24 Juni 2011, ST diekstradisi ke pengadilan Austria dan ditahan atas 2 tuduhan pembunuhan. Pada 11 Januari 2012, ST melahirkan seorang putra yang akhirnya diserahkan kepada kekasih ST. Pada bulan Maret 2012, ST menikah dengan kekasihnya di penjara. Pada awal Juli 2012, psikiater melaporkan bahwa ST sangat berbahaya dan dalam kondisi yang sangat waras saat melakukan pembunuhan. ST juga didiagnosis dengan gangguan kepribadian yang serius. Selain itu, ditakutkan jika ST keluar dari penjara akan melakukan kejahatan lagi. Menurut psikiater, ST merupakan orang yang tunduk sepenuhnya pada pasangannya. Namun, ia tidak pernah bahagia dalam hubungannya. Bagi sekian orang, jika mereka merasa tidak bahagia dalam hubungannya, mereka akan memilih untuk pergi atau bercerai. Akan tetapi, lain dengan ST. Ia lebih memilih pilihan yang menyimpang untuk mengatasi permasalahan hubungannya. Pada tanggal 5 September 2012, kantor Kejaksaan Wina mengajukan tuntutan terhadap ST dan meminta agar ST dipenjara sebagai orang waras, bukan pada tempat khusus untuk orang dengan gangguan kejiwaan. Pada hari pertama persidangan, ST membuat pengakuan penuh atas semua tuduhan. Pada tanggal 22 November 2012, ST Balis Carranza divonis bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup. Pada November 2014, ia menerbitkan memoarnya yang ia tulis bersama dengan jurnalis Martina Prewin. Dalam buku ini menceritakan kisah hidupnya dimulai dari masa kecilnya di Meksiko sampai hidup di penjara. Dalam 1 tahun, buku itu terjual lebih dari 10.000 buku. Pada bulan Agustus 2016, diumumkan bahwa ST akan dipindahkan dari penjara wanita. Dan pada tahun 2017, ST dipindahkan ke penjara khusus laki-laki. ST dipindahkan karena di penjara sebelumnya, ST mendapatkan ancaman-ancaman yang berbahaya. Pada bulan September 2018, sebuah buku kedua tentang kehidupan ST diterbitkan. Buku tersebut menceritakan tentang kehidupan ST sebelum dan saat di penjara. Buku ini ditulis oleh seorang penulis bernama Bernhard Salomon dan diterbitkan pada September 2018. Dalam buku ini juga terkuak bahwa ST memiliki pacar baru sesama narapidana yang bernama Martin L. Diketahui juga setelah 6 tahun menikah, ST telah bercerai dari suaminya dan ayah dari anaknya pada Agustus 2018. Dan pada bulan Juli 2019, ST juga berpisah dari Martin L. ST menekankan bahwa sebagai seorang ibu, dia tahu apa yang telah dia lakukan dengan mengambil 2 anak laki-laki dari ibu mereka. Dia merenungkan ironi bahwa putranya diambil darinya juga. Satu-satunya perbedaan, yakni putranya masih hidup, sedangkan Holger dan Manfred tidak. Sampai akhirnya, ia menggambarkan dirinya sebagai orang yang rentan dan lemah semangat. Satu-satunya keinginannya adalah menjalani kehidupan yang normal. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel atau bisa juga komen di bawah.
Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.